Dika masa kini kelompok 4, kelas 7B, SMP Regina Pacis. Anggota KK dengan absen 21, Kayla dengan absen 16, Febrian dengan absen 14, dan Anda dengan absen 4. Hi, good morning. Welcome to our project. This is group 4. In this group, we have 4 members. The first member is KK, class 7B, number 21. She is the coordinator of our group. The second member is Kayla, class 7B, number 16. The third is Andra, class 7B, number 4. And the last member is Febrian, class 7B, number 14. Our product title is about pendidikan masa kini. The course in our product are Indonesian, English, Japanese, religion, civics, informatics, math, science, physical education, social science, and cultural arts. The form of our product is a personal letter. Halo, Rani, bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Pada masa pandemi ini, ingin rasanya aku ke sekolah untuk belajar bersama teman-teman. Tapi kondisi belum memungkinkan. Makanya sekarang aku menulis surat ini, mau menceritakan bagaimana peran keluargaku saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh saat ini, yang membuat aku tetap nyaman walau belajar di rumah. Selama belajar dari rumah, aku merasa kurang suka karena tidak bisa bertemu teman baru, hanya bisa mengobrol lewat chat. Dan jika diberi materi oleh guru, kadang kurang paham, meskipun sudah tanya ke guru, dan hasilnya hanya paham sedikit. Tetapi, keluarga memiliki peran dalam mendidik anaknya, yaitu bisa membantu anak dalam belajar jika belum paham. Dan inilah yang membuatku semakin paham tentang pelajaran yang disampaikan guru. Tidak hanya keluarga, tetapi sekolah juga memiliki peran terhadap karakterku di dalam pendidikan, yaitu memberikan pelajaran dengan jelas kepada siswa-siswinya dan memberikan tugas untuk melatih siswa-siswinya agar paham tentang materi yang diberikan tersebut. Di masa pandemi ini, membuatku tidak bisa bertemu teman-teman di lingkungan sekitarku. Saat sebelum masa pandemi, mereka mempunyai peran dalam pengembangan karakterku, yaitu memberikan pergaulan yang baik. Peraturan dan norma juga berlaku di lingkunganku, karena norma dan aturan membuat kita menjadi disiplin. Norma dan aturan yang berlaku di keluargaku antara lain: 1. Tidak bermain HP terus-terusan. 2. Mematuhi aturan yang telah disepakati bersama keluarga. 3. Menghargai pendapat anggota keluarga. Oh iya Rani, pendidikan karakter merupakan langkah sangat penting dan strategis dalam membangun kembali jati diri bangsa dan menggalang pembentukan masyarakat Indonesia baru. Karakter pendidikan harus melibatkan berbagai pihak, di keluarga dan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Rani, aku tadi sudah bercerita tentang peran keluarga, sekolah, dan lingkunganku untuk pembentukan karakterku. Sekarang, aku juga ingin cerita bagaimana orang tuaku juga berperan untuk tumbuh kembang diriku menjadi yang sekarang. Di sini aku akan membandingkan pertumbuhan fisikku dari lahir sampai sekarang ini. Saat aku baru saja lahir, beratku masih seberat 3 kg, tapi rambutku sudah bertumbuh lebat. Tinggiku waktu itu hanya 48 cm. Pada saat aku masih berada di dalam kandungan, gizi yang aku dapatkan sudah terpenuhi karena ibuku sangat menyayangiku. Waktu aku berusia 1-5 tahun, pertumbuhan yang aku alami tidak terlalu berubah banyak. Pada usia 6-10 tahun, aku mulai bertambah berat dan bertambah tinggi. Pada usiaku yang ke-9, aku sudah banyak berubah dari segi fisik. Berat badanku waktu itu tidak salah adalah sekitar 20 kg. Pada saat aku masih usia 1-5 tahun, tubuhku lebih
risi dibandingkan dengan diriku yang sekarang. Pada usiaku yang 11 dan 12 tahun, pertumbuhan tinggiku sudah mulai bertambah banyak. Dulu saat aku berumur 10 tahun, tinggiku hanya sekitar 120 cm. Sekarang tinggiku 140 cm. Itu semua tidak lepas dari perhatian dan kasih sayang orang tuaku. Yang membuat pertumbuhanku kurang maksimal saat ini karena makanku akhir-akhir ini kurang teratur. Jadi pertumbuhanku sedikit terhambat. Untuk kedepannya, aku akan makan lebih teratur dan akan lebih rajin berolahraga supaya aku tetap sehat dan semangat. Oh iya, dulu sebelum pandemi aku juga pernah pergi ke Candi Borobudur bersama keluargaku. Candi Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Pada perjalanan menuju Candi Borobudur, keluarga kami menggunakan kendaraan pribadi karena perjalanan menuju ke sana dapat melewati jalur umum. Candi Borobudur merupakan peninggalan sejarah agama Buddha di Indonesia. Candi Borobudur didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana pada tahun 800 Masehi, pada masa pemerintahan bangsa Syailendra. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur dibangun untuk memuliakan Buddha dan ziarah untuk umat manusia yang beralih dari kesenangan duniawi menuju pencerahan ajaran Buddha. Sampai sekarang, Candi Borobudur masih digunakan untuk berziarah oleh masyarakat agama Buddha. Belum masuk ke area Candi Borobudur, kalian harus memakai kain batik yang sudah disediakan di sana. Menurut bukti-bukti sejarah, Candi Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 seiring melemahnya pengaruh kerajaan Buddha di Jawa. Candi Borobudur ditemukan kembali pada tahun 1814. Pembangunan Candi Borobudur diperkirakan membutuhkan waktu selama 75-100 tahun dan diselesaikan oleh Raja Samarantungga pada tahun 825. Pada tahun 1991, Candi Borobudur resmi menjadi warisan UNESCO atau situs warisan dunia. Wah, tidak terasa. Aku sudah banyak bercerita melalui surat ini. Semoga Rani tidak bosan membacanya ya. Jangan lupa balas suratku ya, karena aku juga ingin tahu cerita dan pengalaman kamu saat ini. Salam kangen dari temanmu, Putri. Panjenengan, mugi-mugi pendidikan bermutu generasi unggul saged kalaksana supados generasi selanjutipun dados sae serta mugi-mugi karya punika migunakaken turut sedaya rencang-rencang. Matur nuwun. Matur nuwun sampun maos surat punika saking wiwitan dumiku pungkasan kanthi tema pendidikan bermutu generasi unggul. Nyuwun pangapunten menawi wonten atur ingkang boten pranani ing pengalih. Ampun kesupen nyuwun paringan like lan subscribe nggih.